Timnas Indonesia terus mengapungkan asa tinggi untuk tampil sebagai yang terbaik di ajang FIFA Series 2026. Mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, FIFA Series yang digagas FIFA akan berlangsung dari 27 hingga 30 Maret. Selain Indonesia yang berstatus tuan rumah, 3 negara lain yang juga ambil bagian adalah Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Pelatih John Herdman kemungkinan besar masih akan memakai stok lama dan sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa bakal mengisi starting 11. FIFA Series menjadi target penting bagi PSSI setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026 yang berujung pemecatan massal di tataran pelatih. Satu dari sekian bintang yang masuk daftar andalan sekaligus tumpuan, siapa lagi kalau bukan Jay Itzes. Raksasa Jerman Bundesliga Wolfsburg dikabarkan bakal mempermanenkan status dari Jensen Schild setelah puas dengan penampilan dari bek keturunan Indonesia tersebut. Disebutkan Wolfsburg sangat senang dengan penampilan dari kinerja Schild selama menjalani peminjaman. Juara 1 kali Bundesliga itu mengambil keputusan bulat untuk mempermanenkan status Schild. Bek berusia 22 tahun tersebut merupakan pemain pinjaman dari Sunderland yang didaratkan pada musim panas 2025. Belum diketahui respons dari The Black Cats perihal rencana dari Wolfsburg untuk Schild tersebut. Namun yang pasti mereka sudah terlanjur jatuh hati terhadap pemain keturunan Indonesia itu yang disebut-sebut membuka peluang dinaturalisasi menjadi WNI. Jensen Schild lahir di Ede, Belanda pada 23 Mei 2003. Di usianya yang menginjak 23 tahun, Schild bermain bersama Sunderland sejak 2023. Darah Indonesia Schild didapat dari sang kakek yang berasal dari Ambon, Maluku. Berposisi sebagai bek tengah dengan tinggi 1,92 meter, Jensen sejatinya belum pernah membela timnas Belanda di kelompok umur, meski memiliki karir. Sejumlah klub mulai mengumumkan nama pemain mereka yang mendapat panggilan pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di bawah arahan Nova Arianto. Dari daftar awal, Persija Jakarta menjadi salah satu penyumbang pemain terbanyak. Persija Jakarta melepas 5 pemainnya untuk mengikuti TC, yakni Radityo Raharjo, Muhammad Ibra Ardiansyah Ohorela, Fabio Aska Irawan, Ajmat Mujadid, serta Theo Evan Liming. Nama terakhir langsung mencuri perhatian karena berstatus pemain keturunan Australia. Theo Liming sebelumnya tampil menonjol bersama Persija Jakarta U18 di ajang Elite Pro Academy Super League U18 2025-2026. Ia sempat viral usai mencetak gol spektakuler yang membuat publik mulai melirik potensinya. Berdasarkan data Transfermarkt, Theo lahir di Perth, Australia pada 20 Desember 2007. Perjalanan karir Theo dimulai di Australia. Pemanggilan 7 pemain ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang Timnas U20 Indonesia. Nova Arianto dikabarkan menyiapkan agenda padat berupa 11 laga uji coba internasional sebagai pemanasan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2027. Program ini diharapkan mampu mematangkan skuad muda, sekaligus memberi pengalaman bertanding di level internasional sebelum menghadapi kompetisi resmi. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, bisa sedikit bernapas lega jelang FIFA Series 2026. Kandidat pengganti Tom Haye yang absen di turnamen tersebut kini telah ditemukan. Timnas Indonesia menghadapi tantangan cukup berat jelang FIFA Series 2026. Pelatih kepala John Herdman dituntut bergerak cepat mencari solusi agar performa skuad Garuda tetap kompetitif dalam menghadapi agenda internasional tersebut. Kondisi ini semakin rumit setelah Tom Haye dan Shane Patinama dipastikan absen. Untungnya, John Herdman bisa memanfaatkan Nathan Choi Aon sebagai pengganti Tom Haye di lini tengah. Saat ini ia sedang dalam performa impresif bersama klubnya Willem II. Performa impresif ditunjukkan Nathan Choi Aon bersama Willem II pada musim ini. Pemain 24 tahun itu mencatat rekor menit bermain tertinggi sepanjang karier profesionalnya sejak berkiprah di Eropa. Berlaga di kasta kedua Liga Belanda, Nathan menjelma menjadi salah satu sosok kunci di skuad Willem II. Kepercayaan penuh dari pelatih membuatnya hampir selalu menjadi pilihan utama dalam setiap pertandingan. Hingga saat ini, Nathan telah tampil dalam 27 pertandingan di semua kompetisi dengan total 2.332 menit bermain. Pemain kelahiran Rotterdam itu memang kerap dimainkan sebagai bek kiri. Namun, fleksibilitasnya membuat Nathan juga dipercaya beroperasi sebagai winger
bahkan sesekali membantu lini tengah saat tim membutuhkan keseimbangan. Permainan dan menit bermain yang semakin meningkat membuatnya layak dikedepankan untuk dipasang sebagai gelandang pengganti Tom Haye di ajang FIFA Series 2026 nanti. Nama Laurin Ulrich mendadak menjadi perbincangan hangat. Sosok gelandang berbakat yang berkarir di tanah Jerman ini dikabarkan memiliki keterikatan darah dengan timnas Indonesia. Darah Indonesia tersebut mengalir dari garis keturunan keluarganya yang berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Penampilan impresifnya di kompetisi kasta kedua Jerman bersama klub FC Magdeburg menjadi alasan utama ketertarikan publik. Pemain keturunan Indonesia ini dianggap sebagai aset jangka panjang yang sangat potensial bagi proyek naturalisasi skuad Garuda. Perjalanan karir sepak bola Laurin Ulrich sejatinya berawal dari akademi bergengsi milik klub VfB Stuttgart. Ketatnya persaingan di level utama Bundesliga memaksa sang pemain untuk mencari pengalaman melalui skema peminjaman. Setelah sempat kesulitan mendapatkan menit bermain di klub SSV ULM 1846, ia memutuskan pindah ke Magdeburg. Sejak saat itu, ia mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih untuk mengawal lini tengah tim. Ketertarikan pihak Federasi Sepak Bola Indonesia terhadap dirinya sebenarnya sudah mulai terendus sejak awal tahun 2025. Sang pemain memberikan sinyal positif bahwa peluang berpindah kewarganegaraan masih tetap ada di masa depan. Kalimat tersebut seolah memberikan angin segar bagi jajaran pelatih Timnas Indonesia yang kini bek Timnas Indonesia Justin Hubner membantu sang klub Fortuna Sittard menang 3-2 atas NEC Nijmegen pada Minggu dini hari WIB. Uniknya, setelah mencetak gol, Justin Hubner langsung membuat selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo. Fortuna Sittard menjalani laga yang tidak mudah, mengingat mereka harus tandang ke markas NEC Nijmegen. Saat ini, NEC Nijmegen berstatus salah satu klub kuat di Eredivisie 2025-2026. Namun, kondisi di atas tidak membuat Fortuna Sittard gentar. Mantan klub Ragnar Oratmangoin ini mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2. Gol-gol kemenangan Fortuna Sittard dicetak Ivan Marquez di menit 27, Muhammad Ihataren, dan Justin Hubner. Lantas, bagaimana dengan proses gol Justin Hubner ke gawang NEC Nijmegen? Gol bermula dari sepak pojok yang dilepaskan Muhammad Ihataren. Bola yang diarahkan ke tiang jauh langsung disambar Justin Hubner untuk mencetak gol. Seperti yang sudah disampaikan di atas, setelah mencetak gol, Justin Hubner langsung membuat selebrasi siu ala Cristiano Ronaldo. Musim ini, Justin Hubner muncul sebagai pemain andalan Fortuna Sittard. Tak hanya kukuh dalam bertahan, Justin Hubner juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Terbukti dari 18 laga Eredivisie 2025-2026, Justin Hubner mengemas 2 gol dan 1 assist. Catatan impresif ini merupakan modal bagi Justin Hubner sebelum membela timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Era kepemimpinan John Herdman di kursi kepelatihan timnas Indonesia membawa angin segar serta harapan yang sangat tinggi. Kehadiran sosok pelatih berpengalaman ini diyakini mampu menjadi magnet bagi para pemain keturunan berkualitas di Eropa. Fokus utama yang kini sedang berkembang di tengah publik sepak bola nasional adalah nama Pascal Struijk. Bek tangguh yang merumput bersama Leeds United tersebut menjadi pusat pembicaraan hangat terkait proses naturalisasi teranyar. Informasi mengenai kemungkinan Struijk berseragam merah putih sebenarnya telah bergulir kencang sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Salah satu sumber terpercaya dari Belanda, yakni Football Premier, memberikan indikasi positif mengenai status sang pemain. Ia menyebut Pascal Struijk sebagai pemain luar biasa yang jarang dibicarakan publik. Pernyataan tersebut seolah memberikan validasi bahwa pintu bagi sang pemain untuk membela Indonesia terbuka lebar. Publik menilai kehadiran Struijk akan memberikan dampak instan pada kualitas organisasi pertahanan skuad asuhan John Herdman. Kehadiran John Herdman dianggap sebagai kunci utama untuk mengubah pola pikir pemain kelas dunia tersebut. Kemampuan negosiasi pelatih asal Inggris ini diharapkan mampu meluluhkan keraguan Struijk meski target Piala Dunia belum tercapai. Apabila proses pendekatan ini membuahkan hasil, maka catatan sejarah baru akan tercipta di tubuh persepakbolaan Indonesia. Pascal Struijk diprediksi bakal menyandang status sebagai pemain dengan nilai pasar paling tinggi sepanjang sejarah skuad Garuda. John Herdman jemput Luke Fikri dan Ian Maatsen ke Jakarta untuk menjalani sumpah WNI. Kabar ini langsung menghebohkan publik sepak bola nasional karena 2 nama tersebut disebut masuk kategori Grade A dan diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA terdekat. Informasi yang beredar menyebutkan dokumen naturalisasi Luke Fikri dan Ian Maatsen sudah rampung secara administratif.